Bu Rina pulang sekolah kita bisa bertemu sebentar melalui daring, Bu. Saya perlu teman ngobrol, Bu. Balas deh. Oh, iya. Oke, Bu. Bentar. Saya bisa kok sore ini. Oke. Siap Bu Rina, jam 4 sore kita nanti jumpa ya Bu ya. Nanti Bu kita ngobrolnya pakai video call aja ya Bu. Nanti saya yang hubungi Ibu ya Bu Rina ya. Oke, siap, Bu. Nanti jam 4 ya, Bu. Video call kita Oke. ya. Nah, teng, masuk jam 4 deh. Halo Bu Rina. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Sehat kan? Puji Tuhan, sehat, Bu. Ibu Meta gimana kabarnya? Sehat Bu Rina. Bu Rina, saya mau apa ini? Mau curhat dulu ini. Pikiran saya lagi kacau. Lagi banyak ini mumet pikiran Bu. Kenapa itu, Bu? Kok kayaknya memang agak galau Ibu ini ya? Cerita, Bu. Iya Bu, kelihatan banget ya Bu kalau saya lagi gelisah ya Bu. Iya Bu. Bu, saya bingung nih, kacau nih, gelisah nih Bu. Tugas-tugas saya di LMS Bu, apalagi di tugas LMS guru penggerak itu Bu, angkatan 6 ini banyak kali yang belum saya kerjakan Bu Rina. Gimana itu Bu Rina? Oh, tentang itu ya. Oke. Ayo kita bicarakan tentang tugas-tugas itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita mendapat pencerahan ya, Bu. Iya Bu. Jadi dari hasil pembicaraan kita ini nanti kira-kira apa harapan Ibu? Harapan saya kan Bu, saya ingin mendapatkan ide segar Bu, atau solusi, atau masukan, atau apa ya, pokoknya solusi lah Bu, bagaimana supaya saya bisa menyelesaikan semua tugas-tugas LMS ini yang belum siap ini Bu Rina. Iya. Saya udah berusaha sekuat tenaga loh Bu mengerjakannya Bu, pagi, siang, sore, petang, malam udah terus saya kerjakan Bu Rina. Sampai saya mata ini sakit kali sampai rabu loh Bu Rina mata saya di laptop ini Bu Rina. Tapi tugas saya nggak terkejar juga menyelesaikannya Bu Rina. Saya jadi bingung bagaimana cara saya menghadapinya ya Bu Rina ya, bantu dong Bu Rina. Oke, berarti Bu Meta mau mendapatkan ide segar ya dan solusi biar tugas-tugas Ibu di LMS ini bisa selesai tepat waktu gitu ya. Iya karena Bu. Sekarang Ibu udah ngerasa bingung karena tugas-tugasnya udah menumpuk gitu ya. Iya Bu. Oke lah, mudah-mudahan lah kita dapat ide ya Bu. Nah sekarang kira-kira apa hal yang Ibu dapatkan, tantangan atau masalah yang Ibu dapatkan selama mengerjakan tugas di LMS ini? Jadi tantangannya itu begini loh Bu, kan saya udah berusaha ngerjakannya Bu sekuat tenaga saya. Dan Bu, saya juga berusaha mengumpul semuanya tepat waktunya. Dan saya sudah videokan, sudah praktekkan, sudah videokan semua Bu dalam bentuk video. Tinggal saya mau menyusunnya, merangkainya dalam sebuah video. Video itu dalam bentuk Canva Bu. Nanti setelah saya buat sebuah video di Canva, lalu saya upload nanti Bu ke Google, baru atau ke YouTube saya Bu, lalu ke Google Drive seperti yang diminta oleh program guru penggerak, baru saya kirim juga ke Google Site saya Bu, lalu nanti saya kirim lagi ke LMS Bu. Tapi kan Bu, semua ini kan butuh waktu Bu mengerjakannya Bu, kan jadi kan nggak asal-asalan kan Bu, jadi karena butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh paket lagi Bu, jadi tidak bisa waktu singkat saya mengerjakannya Bu. Sementara waktu PGP ini 9 bulan jadi 6 bulan, jadi waktunya didesak sekali padahal tugas banyak Bu. Jadi kadang-kadang saya mulai jenuh Bu mengerjakan tugas ini Bu, karena dikejar target waktu Bu Rina. Gitu ya, Ibu mulai jenuh ya. Iya. Kira-kira kejenuhannya ini karena faktor apa Bu? Coba lebih spesifik lagi. Itu tadi Bu, hanya mengejar waktu, mengejar target, maksudnya itu Bu Rina kan. Bu Rina, ada yang masuk ini. Mengejar jenuhnya itu karena jenuh mengejar target aja Bu. Saya kayak jadi supir angkot Bu rasanya Bu. Mengejar target tuh supaya selesai tugas ini Bu. Ya akhirnya kan Bu Rina, saya jadi pasrah aja lah Bu Rina, biarlah nilai rendah. Emang gue pikirin nggak sakit kepala saya Bu. Yang penting saya dapat ilmunya aja lah Bu Rina. Biarlah saya ketinggalan Bu Rina, nggak apa-apa. Yang penting daripada saya sakit Bu Rina, anak saya masih kecil-kecil Bu Rina. Jadi ya
udahlah yang semampu saya aja lah saya kerjakan Bu Rina, nggak bisa lagi, itu yang buat saya bingung dan jenuh Bu Rina memikirkan itu semua. Jadi saya mau bikin kumpul tugas asal-asalan nggak bisa pula Bu Rina, hati saya bertentangan dengan mengumpul tugas asal-asalan Bu Rina, nggak itu pula tipe saya Bu Rina. Ya saya mau yang bagus, yang mau perfect, tapi ya itu saya selalu ketinggalan di waktu Bu Rina, itu yang membuat saya jenuh Bu Rina. Oke, berarti karena Ibu adalah tipe yang perfeksionis dalam mengumpulkan tugas, karena itu Ibu butuh waktu, jadi keteteran semua tugasnya gitu ya. Iya Jadi Bu Rina. daripada jadi sakit karena tugas yang menumpuk, Ibu jadi pasrah gitu. Pasrah Bu, pasrah dengan keadaan dan kenyataan yang saya hadapi Bu Rina. Oh gitu ya. Berarti Ibu pasrah karena merasa apa kira-kira alasannya kok Ibu jadi berpasrah diri, nggak jadi semangat lagi gitu? Ya saya karena itu pasrah tuh karena saya kurang mampu membagi waktu secara efektif dan efisien Bu Rina, dan saya kurang mampu menentukan mana tugas-tugas prioritas yang harus terlebih dahulu saya kerjakan Bu Rina. Apakah tugas LMS, apakah tugas rumah, apakah tugas mengajar di luar sekolah. Jadi saya pasrah di situ, saya keteter di situ, sudah susah membagi waktunya Bu Rina. Sementara membuat konsep-konsep tugas itu perlu pikiran. Aduh, jadi saya jadi bingung Bu Rina, itu yang membuat saya pasrah Bu Rina. Berarti alasan yang paling utama itu adalah Ibu kurang bisa manajemen waktu karena banyaknya tugas gitu ya, banyak pekerjaan di luar dari guru penggerak ini gitu ya Bu ya? Iya Bu Rina. Nah, jadi menurut Ibu bagaimana caranya Ibu untuk menyelesaikan, mendapat solusi manajemen waktu ini? Apa kira-kira yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan kan Ibu Rina, maunya saya dapat masukan atau bantuan dari teman-teman CGP angkatan 6. Kok mereka bisa ya cepat-cepat menyelesaikan tugasnya? Ini saya buka nanti misalnya modul 21, orang udah di bagian yang lain, saya baru mulai dari diri, mereka udah jauh-jauh. Apa sih kiat-kiat dari anak-anak CGP angkatan 6 kok bisa cepat kali ngerjain tugasnya itu? Lancar, hajar terus gitu kan Bu Rina. Nah itu saya mau dapat masukan dari anak-anak CGP angkatan 6. Terus kan Bu Rina, ya kalau bisa saya dapat ide-ide atau masukan menarik lagi dari Bapak fasilitator, Bapak pengajar praktek. Kan mereka udah terlebih dahulu menjalankan pembelajaran di guru penggerak ini. Tentu mereka sudah punya pengalaman yang terbaik dulu bagaimana mereka menyelesaikan tugas. Nah kalau bisa saya dapat kiat-kiat, trik-trik apa yang mereka lakukan sehingga Bapak fasilitator dan pengajar praktek kok bisa dulu menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Itu Bu Rina yang saya harapkan Bu Rina. Oh, berarti Ibu mengharapkan bantuan dari sesama teman CGP biar Ibu enggak tertinggal gitu ya? Iya, kiat-kiatnya Bu, caranya gimana? Ibu merasa tertinggal dari mana Bu? Apa alasannya Ibu merasa tertinggal? Ya saya merasa tertinggal itu Bu Rina karena ya banyak tugas yang nggak siap, lalu saya takut nilai saya nanti jelek, saya nggak lulus Bu Rina. Itu perasaan saya Bu Rina, makanya saya merasa udah tertinggal lah saya, ini tugas tak siap, nilai nanti kan Bu Rina bagus-bagus pun saya buat video saya atau nilainya 1 karena udah terlambat dari target. Nah itu Bu Rina yang membuat saya berpikir udahlah tertinggal, ya udahlah. Itu yang membuat saya berpikir bahwa saya jauh tertinggal dari teman-teman yang lain Bu Rina, karena saya selalu terlambat mengerjakan tugasnya, terbelakang Bu Rina. Tadi Bu bilang Ibu terlambat karena memang punya prinsip harus perfect yang dikumpulkan, nggak boleh salah-salahan gitu ya. Iya Bu. Kemudian untuk membuat video itu pun merangkainya, menyusun scene-nya semua butuh waktu gitu ya Bu. Iya, Bu. Itu yang menyebabkan Ibu jadi terlambat gitu ya. Jadi Ibu rasa apalah cara yang lebih tepat agar bisa mengakomodir itu semua gitu Bu, keperfeksionisan Ibu itu gitu, biar bisa Ibu kumpulkan tugasnya secara perfect dan tepat waktu gitu. Apalah cara yang paling berhasil menurut Ibu biar bisa seperti itu? Ya menurut saya kan Bu Rina, jalan keluarnya ini berarti saya kan senang Bu pakai Canva Bu, karena Canva itu kan fitur-fitur pendidikannya lengkap, kemudian
mempermudah kita untuk membuat video Bu, lengkap di situ, tinggal ambil ini, ambil itu, comot sana, comot sini. Jadi mungkin yang saya lakukan, saya belajar dari pengalaman Bu, mungkin slide-slide videonya akan saya kurangi karena selama ini saya membuat slide video itu durasinya panjang-panjang sekali Bu, apalagi video-video prakteknya itu Bu. Jadi mungkin saya akan melakukan pemotongan slide, akan mempersingkat slide sehingga tugas saya bisa cepat selesai Bu Rina. Itu yang saya lakukan Bu Rina. Jadi kemudian bisa saya kirim nanti ke YouTube karena kenapa saya memilih tugas video kan Bu Rina, karena dengan video ini pasti nanti bisa dilihat banyak orang, ditonton, daripada saya mengetik-ngetik dalam bentuk tulisan, orang kadang malas membacanya. Tapi kalau saya videokan kan Bu, lalu saya kirim ke YouTube, pasti orang ini dengan animasi, nanti mereka akan tertarik dulu melihat. Setelah tertarik, teman-teman yang ada di dunia maya itu pasti akan melihat dan membaca. Bisa-bisa mereka akan mempelajarinya. Itu makanya saya pilih Bu juga pakai video Canva itu. Maka nanti langkahnya akan saya potong aja lah Bu slide-nya, menurut saya begitu Bu Rina. Berarti Ibu memilih membuat tugas dalam bentuk video karena Ibu anggap itu lebih menarik bagi orang gitu ya. Iya, Bu. Cuman selama ini video yang Ibu susun itu terlalu panjang, jadi Ibu rasa lebih baik dipotong aja, diperpendek durasinya. Memakan waktu, iya Bu. Dan mengeditnya Ibu menggunakan media Canva tadi ya? Iya Bu. Oke lah, jadi kalau menurut Ibu dengan menggunakan media Canva itu memang bisa mempercepat penyelesaian tugas Ibu atau tidak? Bisa Bu, tapi memang itu slide-nya harus disingkat Bu. Selain itu juga kan Bu, ya memang jangan terus-terusan pakai Canva lah mungkin ya Bu, harus pakai Microsoft Word juga mungkin ya Bu, dalam bentuk tulisan-tulisan Bu. Jadi harus dicampur-campur juga, jangan terus juga buat video, habis juga waktu saya Bu, paket pun habis Bu. Itu mungkin yang harus saya lakukan juga Bu. Jadi saya harus mengetiknya juga Bu dalam Microsoft Word mungkin Bu, itu pikiran saya juga Bu. Oh, berarti dipadukan ya, ada video, ada Microsoft Word gitu ya. Ada lagi kegiatan lain yang Ibu rasa bisa mempercepat penyelesaian tugas Ibu selain itu? Ya itu Bu, saya harus buat Bu, catatan-catatan mulai dari awal, mulai dari pendahuluan tugas-tugas di LMS. Saya harus data tugas mana yang belum siap, lalu saya targetkan tugas ini kapan selesai, tugas ini kapan selesai. Saya harus buat catatan-catatan lah saya rasakan Bu. Ya, jadi saya harus bongkar ulang lagi dari awal Bu. Kemudian saya harus tentukan Bu, mana tugas prioritas yang harus saya lakukan, tugas di LMS dulu atau tugas yang lainnya. Dan berikutnya saya harus bisa mungkin bagi waktu ya Bu ya, dengan menentukan mana prioritasnya. Mungkin itu Bu yang ada di otak saya ini sekarang Bu. Oke, saya sependapat sama Ibu. Berarti Ibu akan membuat catatan skala prioritas pekerjaannya dulu ya. Baru dari skala prioritas Ibu itu Ibu buat lagi manajemen waktunya biar terselesaikan semua sesuai dengan prioritasnya gitu ya. Iya Bu. Oke, nah jadi dari pembicaraan kita yang ini, kira-kira ada nggak pencerahan yang Ibu dapat? Iya Bu Rina, saya sudah dapat cara yang terbaik menurut saya bagaimana mempercepat penyelesaian tugas-tugas saya ini Bu Rina. Saya tinggal mempersingkat video tadi, lalu saya buat catatan di buku catatan buku kecil saya, apa yang tugas-tugas yang harus saya selesaikan dan kapan ini selesainya. Kemudian kan Bu, saya buat skala prioritas dan saya harus bisa punya komitmen bagaimana membagi waktu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Mungkin itu Bu, itulah yang ada di otak saya ini Bu sekarang. Oke, bagus sekali Bu. Nah, jadi sekarang rencana Ibu apa? Ya rencana saya kan Bu, ya saya cari cara baru, ide baru lagi membuat tugas video, cara-cara membuat tugas video itu bisa cepat selesai Bu. Kemudian saya buat bentuk tulisan dalam bentuk Word aja Bu, jangan lagi bentuk video tapi bisa digabung, dipadu-padankan video tulisan Microsoft Word bisa juga Bu menurut saya Bu. Itu Bu rencana saya. Jadi Ibu mau mulai dari kapan ini rencana ini? Saya mau mulainya kan Bu, saya cari dulu mungkin Bu nanti di YouTube bagaimana membuat tugas video yang singkat dan tepat, menarik kan Bu, baru mengerjakannya dalam bentuk Word juga. Misalnya Bu, kenapa saya bilang kerjakan dalam bentuk Word? Contohnya membuat koneksi Bu. Saya membuat koneksi antar materi ini Bu. Saya
membuatnya ini lama Bu, karena dalam bentuk video harus kaitkan modul 1, modul 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, ini dalam mata saya, udahlah ini semua nanti pakai Microsoft Word aja lah, ini nggak usah pakai video lagi. Mungkin itu ya Bu yang saya lakukan nanti Bu, ide-ide saya yang nanti yang baru Bu. Oke lah. Kira-kira ada nggak teman Ibu atau orang lain yang bisa membantu Ibu mengeksekusi rencana Ibu ini? Ada Bu, ada yang terdekat dan terbaik itu adalah suami saya aja lah Bu. Karena kan ngerjain tugasnya saya di rumah. Jadi suami saya aja nanti saya suruh Bu membantu saya untuk membacakan. Selalu saya mengetik, dia membaca saya mengetik biar cepat siap Bu. Mudah-mudahan suami saya mau ya Bu. Tapi selama ini sih mau ya Bu. Ya itulah yang saya harap Bu, suami saya Bu membantu saya. Iya. Oke, udah bagus itu Bu. Nah, ada lagi hal-hal lain yang Ibu lakukan biar dapat ide atau pencerahan baru gitu? Ini mungkin Bu, saya nanti lihat di YouTube lah Bu, hasil-hasil karya praktek baik dari Bapak Ibu CGP angkatan sebelumnya. Jadi saya bisa membandingkan tugas mereka dengan tugas saya, sehingga tugas saya bisa terupdate, terkini dengan melihat tugas mereka dan tugas saya kan Bu. Mungkin itu nggak dimarahin ya Bu, kita bandingkan ya Bu, melihat juga ya Bu dari hasil praktek baik Bapak Ibu CGP angkatan sebelumnya Bu. Mungkin itu Bu yang saya lakukan lagi Bu. Oh, berarti Ibu mau menerapkan ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Ya nanti Bu. jadi Ibu mulai paling cepat Bu ngumpul tugas kalau kayak gitu. Kalau bisa begitu Bu kan lumayan Bu. Nggak ada kosong lagi saya Bu mikirkan. Iya betul. Oke lah. Jadi sekarang targetnya kapan kira-kira mau Ibu selesaikan ini? Setelah saya datakan Bu tugas-tugas itu nanti semua kan Bu, target saya ini selesai semua akhir Desember lah Bu. Kan ada kita nanti libur hampir 2 minggu ya Bu. Mudah-mudahan LMS tidak ditutup di situ Bu. Di situ saya kejar nanti Bu. Orang bernatal saya ngerjakan tugas LMS lah Bu. Orang berliturgi saya ngerjakan tugas LMS terus di kamar nanti Bu. Jadi saya targetnya Bu sampai akhir Desember ini selesai itu Bu. Jadi ketika nanti masuk modul 3 Bu, saya nggak mau lagi ketinggalan Bu. Kalau bisa ya udahlah, cepatlah berubahlah saya Bu, gitu Bu. Oh iyalah, berarti modul 2 tinggal di Desember, nanti modul 3 lanjut di bulan 3 gitu ya Bu ya? Iya Bu. Oh. Iya, Bu Rina. Jadi dari mana kita tahu kalau ada kemajuan, ada progres Ibu buat sampai Desember ini? Supaya Ibu tahu ya progres saya, kemajuan saya. Ya Bu, kita jumpa lagi aja nanti Bu, bulan akhir Desember nanti Bu, sebelum tutup tahun kan Bu. Nanti saya telepon lagi Bu Rina. Bu Rina, tugas saya sudah selesai. Saya sudah ada upgrade, udah bagus, udah ada perkembangan Bu Rina. Nanti saya telepon lagi boleh ya Bu Rina ya, kita coaching lagi ya Bu Rina. Oh boleh. Berarti nanti akhir Desember ini sebelum tahun baru kita ketemuan ya? Iya dong Bu, tapi video call aja ya Bu, mana tahu saya di Parlilitan juga Bu, di kampung suami kan Bu. Oh, saya kira ketemu langsung biar sekalian kita makan di Gorga gitu. Oh boleh Bu, kita makan di Gorga boleh, kalau nggak di Gorga yang murahan Bu, di Pondok Guri agak murah ya Bu. Oh iya boleh. Ya Bu Rina aku yang baik. Oke lah Bu. Jadi gimana Bu, udah mendapat ide baru sekarang? Sudah Bu, saya sudah dapat ide baru Bu, dan saya akan telepon Ibu nanti di akhir Desember, kita jumpa Bu. Di situ kita sekalian nanti ya bisa curhat-curhat, cerita-cerita sambil makan-makan ya Bu Rina. Oke, ya oke lah Bu kalau begitu. Berarti nanti di akhir Desember kita ketemu. Nah, Ya, Bu. Ini sepertinya udah jam 4:30 ya Bu. Iya Bu. Mulai nih mau menjemput anak saya. Iya benar. Jadi iya benar nih Bu. Gimana nih Bu? Udah hidup kapan? Iya saya juga Bu, udah 4:30 juga nih mau jemput anak saya pulang dari Sempoa Bu. Berarti kita sudahi percakapan kita sampai sini ya Bu? Iya Bu. Sekali lagi Bu, saya mau terima kasih ya Bu, karena saya sudah di coaching, saya sudah lega dan saya sudah tahu bagaimana cara memecahkan masalah saya Bu ya. Sampai jumpa lagi nanti di akhir Desember ya Bu Rina. Iya, sampai jumpa lagi Bu. Dah. Selamat sore Bu Meta. Selamat siang, sore. Siang apa sore ya Bu Rina ya? Sore Bu Rina. Apa kabar nih Bu Rina? Kok tumben nih menghubungi saya Bu Rina?
Iya Bu, saya lagi galau ini Bu. Bisa saya minta waktu Ibu sebentar Bu? Mau sharing-sharing dan minta ide dari Ibu gitu. Iya, galau karena apa ini Bu Rina? Ya boleh aja Bu Rina, yuk. Hmm. Kita mau apa yang mau Ibu ceritakan? Mau sekarang diceritakan atau kita janji jumpa atau gimana ini? Gimana Bu Rina? Sekarang aja lah Bu, ini punya waktu kan Sekarang Bu? aja. Sempet nih Bu, saya nggak ada tugas nih. Saya lagi enak ini di rumah ini sekarang Bu Rina, udah pulang dari sekolah. Iya, gini Bu. Saya mau cerita tentang siswa-siswa saya itu yang kayaknya hidup segan mati tak mau orang itu Bu. Waduh, ibarat tanaman kurang air ya Bu ya. Iya, heeh. Kalau saya perhatikan siswa saya ini nggak ada yang berminat belajar Bu. Kesal kali saya ngelihatnya. Mau saya hukum tapi gimana gitu loh Bu. Oh, jadi Ibu Rina itu galaunya karena siswanya nggak punya minat belajar ya Bu Rina Iya. ya. Nah, Hmm. apa alasannya Bu Rina mengatakan siswa Ibu Rina itu tidak punya minat belajar? Dari mana Ibu Rina bisa bilang seperti itu Bu Rina? Gini Bu, setiap saya masuk kelas mau mengajar, pasti nggak ada yang antusias. Semua langsung bergolek gitu di mejanya gitu Bu. Terus ada tugas pun nggak ada, semua malas ngerjain. Berkali-kali saya tuh suruh nggak ada yang ngerjain gitu loh Bu. Hmm, apakah Ibu Rina sudah pernah memanggilnya atau menanyakannya langsung kepada anak-anak kenapa mereka tidak mengerjakannya? Apa Ibu Rina tidak tanyakan kebutuhan belajar mereka? Kenapa sampai seperti itu tidak melakukan menurut Bu Rina? Kalau langsung di kelas sudah pernah saya bilang yang Bu, kan berkali-kali saya suruh, nggak ada jawabannya. Nah, diem aja gitu Bu. Jadi udah disuruh kerjain juga nggak mau, di menerangkan juga nggak mau dengar gitu dia Bu. Hmm, jadi Nggak menurut antusias mereka gitu. jadi menurut Ibu Rina apa penyebabnya sehingga siswa itu tidak mau antusias belajar bersama ibu? Apa ada yang salah ya Bu ya? Nggak tahu juga Bu. Mungkin karena kan materi pembelajaran saya itu bahasa Indonesia itu kan teks semua Bu. Ya. Jadi untuk mengajarkan teks itu ya sudah pasti saya dominan menjelaskan. Pastilah ngomong terus saya gitu kan. Ya. Terus biar makin mengerti mereka, biasanya saya suruh membaca teks lagi. Teks yang sama jenisnya tapi dengan apa? Topik-topik yang berbeda. Biasanya kayak gitu Bu. Jadi banyak teks yang harus mereka baca. Mungkin lah gara-gara itulah mungkin Bu. Terus teks-teks yang Ibu berikan itu teks-teks yang menarik atau yang bagaimana sehingga anak-anak itu bisa jenuh itu? Bagaimana? Apakah teksnya yang menarik, yang sesuai atau yang kekinian atau gimana itu Bu Rina? Teksnya ya saya ambil dari buku paket Bu, biar sesuai semua sama seluruh siswa gitu. Oh, jadi menurut Ibu apa yang bisa meningkatkan antusiasme siswa Ibu itu ketika belajar supaya mereka tidak jenuh lagi, tidak malas lagi, supaya bisa meningkatkan antusiasme belajar mereka? Menurut Bu Rina apa yang harus Ibu Rina lakukan? Mungkin metode pengajarannya harus diubah mungkin ya Bu, biar lebih menyenangkan. Jadi mereka nggak bosan, mungkin gitu ya Bu. Jadi metode pembelajaran harus Ibu Rina ubah. Saya setuju dengan pendapat Ibu Rina. Selama ini rupanya metode pembelajarannya bagaimana Ibu Rina lakukan? Selama ini karena memang materinya teks, ya saya dominan menjelaskan gitu Bu. Dan teks-teksnya itu semua sumbernya saya ambil dari buku paket. Itu saya suruh baca sampai paham gitu dia biasanya Bu. Jadi mungkin membosankan, mungkin jenuh gitu mungkin Bu. Oh, jadi apakah sudah ada di pikiran Bu Rina metode pembelajaran bagaimana yang mau Ibu Rina terapkan sehingga bisa meningkatkan antusiasme anak-anak Ibu nantinya? Mungkin saya harus menyuruh siswa itu mencari sumber referensi lain lah mungkin ya Bu, yang sesuai dengan minat mereka gitu mungkin. Kemudian ketika menjelaskan mungkin saya nggak boleh juga terlalu dominan ngomong terus ya, harus ada juga kayaknya interaksi. Interaksinya itu mungkin bisa dibuat dengan memberikan ice breaking mungkin Bu, dikasih game singkat atau nyanyi sebentar, mungkin gitu mungkin ya Bu. Saya setuju itu Bu Rina, mantap sekali. Sehingga nanti pembelajaran Bu Rina, pelajaran bahasa Indonesia bisa menyenangkan ya Bu bagi anak-anak ya, dan anak-anak antusiasme. Seperti pembelajaran kita di CGP ini ada ice breakingnya. Dari Ibu Rina tadi Ibu bilang mau suruh anak-anak cari referensi, selain belajar baca teks, pakai ceramah, cari referensi, berarti nanti di sini ada diferensiasi proses ya yang dilakukannya.
Betul, betul. diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Wah, mantap sekali Bu Rina, bagus sekali itu, saya setuju dengan rencana Ibu Rina itu. Nah, lalu rencana Ibu Rina sekarang apa ya Bu? Nanti Oh. selanjutnya. Sekarang rencananya mungkin saya akan menyusun perencanaan pembelajaran yang menyenangkan gitu Bu. Salah satunya dengan yang tadi itulah, saya kasih kebebasan sama siswa untuk mencari sumber belajarnya yang Ya. mereka sukai, yang berdiferensiasi tadi. Ya. Kemudian saya nggak boleh dominan ngomong, menjelaskan, nggak boleh dominan ceramah gitu. Kemudian itu tadi Bu, biar jangan jenuh, kasih ice breaking berupa game, menyanyi lagu-lagu sebentar. Mungkin kayak gitu ya Bu. Mantap sekali Bu Rina, saya setuju Bu Rina. Berarti siswa Ibu Rina harus lebih aktif lagi ya Bu ya, kalau sudah ada ice breakingnya ya Bu ya. Jadi pembelajaran itu bisa menjadi dua arah. Oke Bu Rina, saya setuju. Oh, kalau begitu Bu Rina, nanti Bu Rina mau mulai dari mana ini? Perubahan-perubahan pembelajaran Bu Rina ini mau dimulai dari mana nanti nih Bu Rina? Kalau bisa secepatnya Bu. Secepatnya, kalau bisa minggu ini, gitu Bu. Minggu ini udah mulai langsung saya kerjakan. Oh, mantap sekali. Langsung komit, langsung take in action ya Bu Rina ya. Bu Rina, apakah ada rekan Bu Rina yang bisa membantu Ibu nanti dalam menerapkan diferensiasi proses pembelajaran Ibu itu nanti, sehingga minat belajar anak, antusiasme belajar anak itu bisa meningkat? Adakah rekan Ibu yang bisa membantu Ibu atau bagaimana, atau keluarga Bu Rina? Siapa ya Bu? Oh, mungkin Pak Supriyadi lah Bu, karena Bapak itu kan satu jurusan, kami sama-sama mengajar bahasa Indonesia, jadi mungkin kami bisa sharing, bisa saling kasih masukan mungkin Bu, kayak mana cara penerapan diferensiasi belajar ini, gitu mungkin Bu. Iya, mantap sekali. Berarti Bu Rina bisa hubungi secepatnya nanti Pak Supriyadinya ya, bisa berkolaborasi, bisa kerjasama ya Bu. Lalu Ibu Rina, bagaimana nanti saya bisa tahu progres perkembangan antusiasme belajar anak-anak Ibu Rina setelah Ibu menerapkan diferensiasi proses tadi itu? Saya udah nggak sabar loh Bu Rina, karena saya juga Bu Rina punya masalah, ada juga anak saya yang malas, jadi saya pingin dengar lagi dari Bu Rina apa ini progresnya nanti bagaimana ini. Saya juga pingin dengar itu loh Bu Rina, jadi bagaimana saya bisa mengetahui progresnya bahwa murid-murid Bu Rina itu sudah naik, meningkat antusiasme belajarnya, sehingga saya bisa juga terapkan nanti di anak-anak saya Bu Rina. Gimana kalau minggu depan kita ketemu lagi aja Bu, nanti sesudah 1 minggu pembelajaran ini saya buat evaluasi dulu sama anak-anak, baru nanti evaluasi itu kita diskusikan lagi minggu depan, gimana Bu? Mantap, saya setuju Bu Rina. Saya akan tunggu video call dari Bu Rina atau kita jumpa lagi ya Bu Rina ya minggu depan ya. Saya nggak sabar, semoga Ibu Rina bisa melakukan perubahan-perubahan ini sehingga antusiasme belajar anak Ibu bisa tercerahkan dan bisa meningkat. Apa pencerahan yang dapat sehari ini Bu Rina? Saya dapat perasaan Ibu. Saya sekarang jadi agak lega ya Bu, jadi mendapat pencerahan. Ternyata metode yang saya ajarkan, yang saya gunakan selama ini ternyata nggak sepenuhnya sesuai lagi dengan zaman sekarang. Saya harus membuat terobosan-terobosan gitu Bu. Jadi saya mendapat ide-ide baru dalam pembelajaran saya gitu Bu. Saya setuju Bu Rina. Ibu Rina harus tampil beda dari guru-guru lain, karena Ibu Rina adalah seorang guru penggerak di sekolah ini. Kalau gitu Bu Rina, ini karena waktu udah sore loh Bu Rina, saya ada urusan lagi, mau belanja ke Onan Bu Rina. Saya belum belanja ini. Bagaimana kalau pertemuan kita ini kita sudahi Bu Rina, dan saya berharap Bu Rina sukses nanti melakukan diferensiasi proses pembelajaran nanti ya Bu Rina ya. Bagaimana Bu Rina? Kita sudahin aja di sini. Iya. Makasih ya Bu atas bantuannya Bu. Minggu depan kita ketemu lagi ya Bu ya. Oke Bu Rina, sama-sama. Sukses. Terima kasih Bu Rina. Dadah.